Halo Tagarians, berjumpa lagi dengan saya Afi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau populer dengan sebutan LIPI. Selamat sore Pak Wasisto. Selamat sore Bu Afi, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Ya Tagarians, Utomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto, baru saja memenangkan gugatan tingkat banding untuk Partai Berkarya. Jadi pada awalnya Tommy ini adalah Ketua Umum Partai Berkarya periode 2018 dan 5 tahun ke depan, tapi pada tahun 2020 itu di dalam tubuh partai baru tersebut ada musyawarah luar biasa lah yang akhirnya membuat mereka terpecah menjadi dualisme, dan ketua umum ditunjuk dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah Mudi PR. Nah, Tommy melawan, membawa masalah itu ke PT UN dan menang, kemudian sekarang di tingkat banding menang lagi. Saya ingin bertanya kepada Pak Wasisto, kemenangan Tommy Soeharto di tingkat banding ini apa artinya ya Pak atas Partai Berkarya? Oh, baik, terima kasih Bu Afi. Yang perlu kita maknai itu kemenangan ini sebenarnya adalah kemenangan simbolis ya, di mana kemenangan Tommy Soeharto ini dimaknai sebagai bentuk dari dalam tanda kutip perlawanan terhadap rezim sekarang, di mana kita tahu bahwa Pak Mudi ini adalah sosok yang didukung oleh pemerintahan sekarang, maksud saya difavoritkan. Namun Tommy Soeharto ini menunjukkan bahwa ada semacam resistensi balik yang dilakukan oleh partai ini untuk dalam kata kutip menyelamatkan partai dari intervensi, dalam kurang lebih seperti itu Bu Afi. Maksudnya pemerintah sekarang itu dengan sengaja tidak memberi tempat kepada Tommy Soeharto sehingga dicari segala cara untuk membuatnya keluar dari dunia politik semacam itu Pak. Saya pikir yang kita perlu garis bawahi kan adanya stigma Orde Baru yang masih melekat Bu Afi, dan itu yang menjadi poin utama. Poin alternatifnya adalah Tommy Soeharto kan juga bagian dari kubu oposisi yang kemarin mendukung Pak Prabowo di pemilu sebelumnya kan, dan hingga kini juga masih kritis dengan pemerintah. Artinya dengan segala cara dalam tanda kutip ya, bagaimana kemunculan Tommy Soeharto ini diminimalisir agar tidak terlalu kritis suaranya dengan pemerintah Bu Afi. Makanya kemudian dalam faksionalisasi Partai Berkarya itu yang difavoritkan. Bisa diulang Pak, yang terakhir tadi terputus jaringan, nggak dengar. Baik, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dua hal Bu Afi ya. Jadi satu stigma Orde Baru, yang kedua adalah sikap Tommy Soeharto yang kritis dengan pemerintah. Artinya dua poin ini yang menjadikan pemerintah saat ini memandang bahwa jangan sampai Tommy Soeharto ini diberi tempat untuk bisa melancarkan kritik atau apapun lah, sehingga difavoritkanlah Pak Mudi ini sebagai ketua umum Partai Berkarya di bawah Tommy sendiri itu Bu Afi dan Tagarians. Partai Berkarya ini partai baru dan tidak ada ciri khas khusus, cenderung membawa Golkar, ciri khas Golkar yang muncul dengan lambang-lambangnya Partai Beringin dan warna di DPR juga tidak punya kursi. Apakah partai baru semacam ini bakal punya potensi untuk besar ke depan, Pak? Kalau kita lihat sejarah eksistensi partai dan kelangsungannya kan ditentukan oleh satu, siapa tokoh kuatnya,
kedua infrastruktur dan mesin partai yang memadai, dan ketiga modal yang cukup kuat dalam menopang mesin partai. Nah, kalau dari tiga itu kan Partai Berkarya hanya kuat di sisi modal, tapi belum kuat di sisi infrastruktur partai dan juga tokoh kuatnya. Sehingga saya pikir kalau misalnya diikutkan dalam pemilu, itu peluangnya sangat kecil buat Fitri Nagarian. Apalagi kan partai ini mengambil porsi kecil dari loyalis Orde Baru yang dalam pemilih Golkar. Artinya dengan menarget porsi pemilih kecil itu, untuk partai kecil itu jelas tidak signifikan dalam mendongkrak partai ini menjadi partai parlemen buat Fitri Nagarian. Kalau Pak Wasisto melihat sosok Tommy Soeharto ini apa punya minat yang kuat untuk terjun di bidang politik, Pak? Ya, saya pikir kalau politisi yang itu lahir dari keluarga politik itu secara naluriah punya keinginan untuk berkuasa kembali, Bu Afi, dan itu wajar dimanapun juga terjadi. Hanya saja kan yang kita lihat cara Tommy Soeharto untuk menggapai kekuasaannya kan adalah dengan glorifikasi sejarah masa lalu, kesuksesan rezim ayahnya dulu. Nah, ini yang menurut saya agak memunculkan perdebatan ya, karena kan kita tahu Orde Baru saat ini itu masih dianggap hitam dan putih oleh banyak kalangan, sehingga cara Tommy Soeharto dengan menggunakan nama Orde Baru sebagai nyawa politik itu tentu menimbulkan perdebatan juga, Bu Afi. Dan kalaupun itu digunakan sebagai modal naik ke kekuasaan, itu juga hasilnya parsial. Nah, dibandingkan dengan misalnya dinasti Soekarno atau yang lain yang itu memang menggunakan partai sebagai mesin, bukan kejayaan Orde Baru sebagai alat untuk menggapai kekuasaan. Iya. Kalau kita lihat ke belakang, Tommy Soeharto pada akhirnya berada di Golkar, begitu pula kakak-kakaknya yang lain. Tapi kemudian apa yang terjadi di dalam Golkar? Sepertinya label Orde Baru tidak menguntungkan bagi Golkar setelah Pak Harto runtuh. Apakah pada saat itu di dalam Golkar itu ada gerakan bersama untuk menghabisi keluarga Pak Harto, Pak, sehingga tidak ada satupun yang ada di Golkar? Begini, Bu Afi dan Karian. Golkar kan baru mengklaim partai setelah tahun 99 sebenarnya. Artinya dulu kan kita hanya mengenal sistem dua partai satu golongan kan. Jadi golongan karya. Jadi golongan karya ini kan baru mengklaim sebagai satu partai setelah 99, dan memaknai Golkar sebagai partai itu juga berupaya bagian dari meminimalisir atau mereduksi pengaruh Orde Baru dalam tubuh partai. Sehingga dalam hal ini loyalis Orde Baru ini berusaha untuk diminimalisir pengaruhnya, karena kalau Golkar itu mau menjadi partai profesional, tentunya harus meminimalkan patronase dari rezim sebelumnya. Makanya kemudian ini yang jadi alasan kenapa anak-anak Pak Harto ya, misalnya Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan sebagainya itu cenderung menyingkir dari Golkar dan membentuk partai baru, yaitu Partai Berkarya Bu Afi, karena merasa Golkar yang sekarang ini tidak mau terikat masa lalu dengan Orde Baru. Meskipun kita tahu di masa Orde Baru ini Golkar cukup berjaya, tapi saya pikir Golkar menemukan idealisme sebagai sebuah partai yang itu ingin berdiri sendiri tanpa di bawah bayang-bayang Orde Baru. Jadi mereka anak-anak Pak Harto itu menyingkir dari Golkar, bukan disingkirkan ya, Pak? Saya pikir yang pertama, Bu Afi, karena ini terkait pula dengan langkah Golkar ke depan ya. Jangan sampai partai ini terjebak pada cerita masa lalu sehingga tidak mau beranjak atau tidak mau move on dari ketika masih di bayang-bayang Orde Pak Harto misalnya. Kalau misalnya masih menggunakan identitas Orde Baru, tentu itu akan menimbulkan banyak friksi kan, terutama di daerah yang mana kita tahu beberapa dulu
daerah itu dikondisikan agar mendukung Golkar. Nah, saya pikir melepasnya Golkar dari Orde Baru dan itu berdampak bagi tersingkirnya anak Pak Harto sendiri, karena merasa tidak mendapatkan keistimewaan lagi akhirnya. Iya, kalau kita lihat Partai Berkarya, kalau kita baca sejarahnya, Tommy Soeharto bukan pendiri ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan seberapa kuat Partai Berkarya nantinya akan digunakan Tommy untuk berkembang di dunia politik. Ya, saya pikir memang Partai Berkarya ini kan banyak mengambil inspirasi dari Orde Baru, Mbak Fia. Misalnya cerita swasembada pangan, kemudian keamanan, ketertiban, dan kontrol sosial yang cukup terjaga. Artinya narasi-narasi ini kan yang membuat partai ini seolah menjawab kerinduan publik ya tentang Pak Harto yang dulu pernah dimunculkan dalam bentuk meme kan, Piye Kabare misalnya. Nah, hanya saja kalau untuk menjadi sebuah partai yang besar, mengandalkan cerita Orde Baru itu juga tidak bisa menjadi patokan yang cukup kuat, Bu Afi, karena kita menghadapi pergeseran pemilih demografis kan, di mana 70% nanti pemilih kita itu didominasi pemilih yang lahir setelah tahun 90-an, yang mereka tidak tahu persis apa itu Orde Baru, bagaimana mereka berkuasa, dan sebagainya. Artinya, kalaupun Partai Berkarya ini memaksakan dengan narasi Orde Baru, dengan segala kesuksesannya, dan dihadapkan pada pemilih yang itu ahistoris ya, dengan masa lalu, dan tidak tahu Orde Baru, itu akan berdampak beresiko bagi partai ini kalau misalnya mereka masih menerapkan cerita seperti ini, Bu Afi. Oke, kalau kita melihat PDIP dengan Megawati itu kan sangat kuat sekarang Pak ya, menjadi partai politik yang sangat kuat di Indonesia. Banyak survei menunjukkan mereka masih menempati peringkat pertama untuk partai politik yang paling banyak dipilih masyarakat Indonesia. Kalau melihat gerakan keturunan Soekarno, apakah keturunan Pak Harto ini bakal ada yang nantinya akan sebesar dan kemudian menandingi dan mengalahkan PDIP? Baik, kalau kita lihat keturunan Soekarno itu kan cenderung konsisten Ibu Afi ya dalam politik ya. Maksud saya tidak seperti keturunan Pak Harto yang itu politik ke bisnis, bisnis ke politik. Artinya kalau kita simak dari situ sebenarnya kalau PDIP itu punya basis massa karena konsistensinya sejak dulu. Tapi kalau anak-anak Pak Harto ini kan seolah masih mencari basis dukungan rumput. Nah, ini yang membedakan kenapa generasi atau keturunan Soekarno itu agak lebih stabil ketimbang keturunan Pak Harto ya. Karena di satu sisi ketika anak-anak Soekarno itu berada di kubu oposisi atau di luar pemerintahan, itu cenderung konsisten dengan sikap politiknya. Sementara kalau di kubu Pak Harto kan setelah keluar dari kekuasaan kan cenderung menghilang kan sebenarnya. Tidak tampak lagi. Baru kemudian ketika pemilu mau membentuk partai. Artinya ada semacam inkonsistensi sebenarnya. Nah, ini yang membedakan kalau dalam politik ya, mengapa anak-anak Soekarno itu cenderung bisa melintasi zaman. Karena dikenal dengan keteguhannya. Dan kalau Pak Harto kan hanya sekedar melihat momentum politik untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi inilah perbedaannya sebenarnya. Iya, dengan karakter seperti itu artinya tidak atau kecil kemungkinan ke depan Tommy Soeharto atau keturunan Pak Harto ini bakal mencuri hati masyarakat, mengalahkan simpati keluarga Bung Karno ya Pak. Untuk saat ini kecil ya Bu Afi, apalagi stigma Orde Baru kan masih cukup kental ya di masyarakat, maksudnya stigma negatifnya gitu. Artinya ini yang membuat kans politik keluarga Pak Harto ini agak lebih kecil ketimbang keluarga Bung Karno ya. Yang kita tahu Bung Karno di banyak buku itu ditulis sebagai proklamator yang itu jelas
memberikan pengaruh positif bagi generasi manapun. Dan kalau Pak Harto kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral. Artinya kalau itu dikonversikan ke dukungan politik, dukungan ke Soekarno jelas masih positif, Bu Afi. Tapi kalau Pak Harto ini ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang milih golput. Nah, ini yang membedakan kenapa ada perbedaan persepsi dalam hal ini. Kalau Pak Wasisto sendiri melihat kepemimpinan Pak Harto bagaimana Pak? Apakah selalu buruk? Sebenarnya narasi mantan presiden itu kan selalu dikonstruksikan berbeda di setiap rezimnya, Bu Afi. Jadi kalau kita lihat pergeseran wacana apa yang berkembang saat itu kan. Nah, kebetulan Pak Harto ini kan jatuh karena arus demokratisasi kan, yang mana kemudian melabel Pak Harto dan seluruh turunannya adalah seorang katakanlah pengusaha otoriter dan sebagainya. Artinya stigma negatif ini yang kemudian seolah mendarah daging hingga saat ini. Nah, di satu sisi kan ada perbaikan sejarah di keluarga Soekarno yang dulu dicap negatif, kemudian baik. Artinya di sini sejarah itu selalu ditentukan oleh pemenangnya, Bu Afi dan Targaryen. Sehingga apa yang kini dicapai oleh keluarga Bung Karno dan apa yang dicapai oleh keluarga Soekarno mungkin Soeharto maksud saya, itu adalah bentuk dari roda sejarah yang selalu berputar, Bu Afi. Apa yang harus dilakukan keluarga Pak Harto untuk menunjukkan sisi-sisi positif Pak Harto kepada masyarakat? Ya, saya pikir yang pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan negara kan, misalnya aset BLBI misalnya, atau mungkin kasus korupsi lain yang belum terungkap dan lain sebagainya. Artinya itu kan menjadi dasar masalah korupsi yang hingga saat ini belum selesai dituntaskan maksud saya. Artinya kalau misalnya warga Soeharto itu mau merestorasi nama baik Presiden Soeharto ya sebagai seorang negarawan, tentu cara paling utama adalah menyelesaikan dulu masalah-masalah yang ada dan hingga kini belum terselesaikan, Bu Afi, karena disitulah nanti publik bisa menilai bahwa ternyata keturunan Pak Harto itu juga seorang patriot ya. Maksud saya mau mengakui kesalahan ketika berkuasa dan mau bertanggung jawab. Itu sih Bu Afi tentang karya. Kembali ke Partai Berkarya ini nanti kan belum, setelah banding kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM sama DPR kemungkinan menempuh kasasi. Kita belum tahu apakah di kasasi nanti Tommy menang lagi atau justru sebaliknya. Tapi terlepas dari itu, bagaimana Bapak melihat Partai Berkarya ini? Apakah nanti pemilu 2024 bisa survive? Nah, ini tergantung dari manuver politik dari partai ini, Bu Afi dan Tegrians. Apakah mau konsisten di jalur oposisi atau mungkin pindah haluan ke koalisi? Karena itu yang menentukan partai ini bisa bertahan atau tidak hingga 2024 nanti kan. Karena bagi sebuah partai kecil yang itu mau berengkuh ke kekuasaan dengan modal yang besar, tentu kalau masih konsisten di jalur oposisi akan masih beresiko kan, karena narasi yang ditampilkan itu selalu melawan pemerintahan. Tapi kalau misalnya mereka mau bergabung ke pemerintah, misalnya ikut koalisi, tentu peluang untuk bisa dapat satu kursi itu masih dimungkinkan, Bu Afi, karena modal partai Berkarya ini cukup besar dan yang dibutuhkan adalah narasi yang belum signifikan untuk mengangkat partai ini, Bu Afi, karena yang selalu ditunjukkan adalah cerita orde baru kan, yang sepertinya bagi pemilih itu merasa bosan ya, tidak ada narasi lain yang bisa ditampilkan partai ini sebenarnya, karena dari warna hingga lambang partai kan mirip Golkar, yang itu pemilih tidak bisa membedakan ini partai apakah adiknya Golkar atau apa gitu kan. Jadi
belum menemukan signifikansinya apa untuk bisa memilih partai ini, Bu Afi. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan Tommy Soeharto kalau benar-benar ingin punya pengaruh kuat di dunia politik Indonesia, Pak? Nah, ini yang agak menarik ya kalau kita membaca politisi yang itu lahir dari dinasti politik ya, Bu Afi. Cenderungan yang sekarang terjadi itu adalah politisi yang lahir dari keluarga dinasti itu cenderung rentan untuk bisa kekuasaan lagi. Artinya mereka terbebani dengan nama besar keluarganya dan itu tidak simetris dengan kapabilitas yang dia punyai. Artinya entah itu Tommy Soeharto atau keluarga dinasti politik lainnya misalnya, itu akan merasa terbebani dengan nama besar dan moral itu sendiri, Bu Afi. Artinya kalau kita berbicara Tommy Soeharto sendiri ya, tentu secara modal beliau cukup kuat. Kita akui semua. Tapi untuk mengangkat derajat pangkat dari sebuah dinasti itu tidak cukup dengan modal saja, Bu Afi. Karena inilah yang menurut saya mengapa di banyak tempat itu di Indonesia ya kegagalan petahana yang lahir dari keluarga dinasti itu cenderung terseok-seok kan karena tidak cukup kuat dalam mengangkat simbol keluarga itu sendiri, Bu Afi. Baik, Pak Wasisto, terima kasih untuk diskusinya, Pak. Ya. Demikian Tagarian berbincang saya dengan Bapak Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tentang Tommy Soeharto dan Partai Berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan.